selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan editorial Media Indonesia edisi 18 Juni 2025. Dan kita sebenarnya sudah kenyang ya dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun kali ini rasanya lebih menyesakkan. Upaya manipulasi yang kini dilakukan bukan lagi sekedar soal angka-angka ekonomi, data penduduk, suara pemilih, atau beragam hal lain seputar isu politik, melainkan menyangkut masa lampau tentang sejarah. Itu pun bukan sekedar satu catatan sejarah, ada banyak ternyata rangkaian sejarah, ada rentetan peristiwa besar yang terjadi di negeri ini yang nampaknya sedang coba diutak-atik melalui proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Inilah editorial Media Indonesia bersama saya Glorinata dengan tema Jangan Memanipulasi Sejarah. Dan pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama dengan saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Ya, selamat pagi Mas Indra. Ya, selamat pagi Glory. Oke Mas Indra, tema editorial hari ini adalah jangan memanipulasi sejarah. Sebenarnya landasan apa yang menjadi landasan utama dari redaksi Media Indonesia untuk menyoroti hal ini? Ya, tema pagi ini kita memang dengan tegas ya memberikan sikap jangan memanipulasi sejarah. Pada awalnya kita ingin menyampaikan dulu, dalam proyek penulisan ulang sejarah ini kita semua ya, terutama pihak dari Kementerian Kebudayaan sebagai leading sektor yang akan melakukan proyek penulisan penulisan ulang sejarah ini, harus ada kesadaran etis dan moral begitu dalam proyek penulisan ulang sejarah ini. Ya memang kenapa demikian? Karena ada kekhawatiran dan harapan dari berbagai pihak, terutama akademisi yang concern terhadap sejarah ya, yang keilmuannya adalah tentang sejarah Indonesia. Itu khawatir jangan sampai penulisan ulang sejarah ini menjadi whitewashing, yaitu upaya untuk menutupi sebuah kejahatan yang pernah terjadi di negeri ini. Tadi kalau kita lihat di program sebelumnya, headline news yang dibacakan Glory juga, yang menyampaikan di situ terlihat bahwa Menteri Kebudayaan Fadlizon ya, yang menyampaikan bahwa penulisan ulang sejarah ini perspektifnya adalah Indonesia sentris. Itu kita sambut dengan baik. Tapi jangan kemudian malah bergeser di jilid tertentu nanti menjadi elit sentris. Jadi Indonesia sentris kita setuju. Karena selama ini sejarah kita berdasarkan perspektif kolonial ya, Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Tapi sekarang Indonesia sentris, itu bagus. Mungkin jilid-jilid awal tentang disebutkan tadi kan awal sejarah, mereka menolak menyebutkan prasejarah ya, sejarah awal dan lain sebagainya, itu bagus. Tetapi nanti di jilid tertentu, terutama yang kemudian mencuat akhir-akhir ini tentang jilid 9 ya, yang disebutkan era Orde Baru itu tahun 67 sampai 98 kan rentang waktunya dalam jilid 9 itu dituliskan, yang dikhawatirkan malah tidak muncul tentang berbagai insiden peristiwa di 1998 dan terutama di terakhir ini adalah soal bagaimana kekerasan seksual terhadap etnis Tionghoa saat itu ya terjadi, itu tidak dimunculkan dalam penulisan ulang sejarah itu. Berarti jangan sampai ada tebang pilih ya, berarti dalam penulisan ulang sejarah. Jangan sampai ada tebang pilih dan malah terkesan whitewashing atau upaya penutupan. Penghapusan dosa begitu. Artinya itu seperti yang disampaikan oleh sejarawan JJ Rizal tadi di headline news juga, ini hanya menjadi proyek politik, bukan proyek akademis. Padahal sejarah itu identik dengan hal-hal yang berbau fakta, peristiwa nyata, masa lampau, dan itu ada nilai akademisnya. Baik. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam ya Mas Indra, mari kita simak ulasan jangan memanipulasi sejarah berikut ini. Jangan memanipulasi sejarah. Kita sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini rasanya lebih menyesakkan. Upaya manipulasi yang kini dilakukan bukan lagi sekadar soal angka-angka ekonomi, data penduduk, suara pemilih, atau beragam hal lain di seputar isu politik, melainkan menyangkut masa lampau
tentang sejarah. Itu pun bukan sekadar satu catatan sejarah. Ada banyak rangkaian sejarah, ada rentetan peristiwa besar yang terjadi di negeri ini yang tampaknya sedang coba diutak-atik melalui proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek ini dimotori Kementerian Kebudayaan, khususnya Menteri Kebudayaan Fadlizon. Sedari awal, rencana penulisan ulang sejarah itu sudah menuai polemik. Awalnya hanya berkisar pada istilah-istilah yang dipakai, yang tidak sesuai dengan istilah keilmuan, yang bahkan sampai membuat seorang profesor sejarah memilih mundur. Namun, seiring waktu, polemik terus berkembang, bahkan mengarah pada kaburnya sejarah yang dimasukkan. Hal tersebut terutama terlibat pada jilid 9 yang berisi sejarah Indonesia di masa Orde Baru. Bab ke-7 dari total 8 bab. Pada jilid itu sekilas terlihat sebagai upaya keberimbangan walau sangat minim dengan dimuatnya tragedi HAM yang terjadi di masa Orba. Akan tetapi peristiwa berdarah yang dimasukkan pun hanya Tanjung Priok 1984 dan Talang Sari 1989. Tidak ada sejarah tentang krisis moneter 1997, kerusuhan dan pemerkosaan massal 1998, penghilangan paksa aktivis 1997-1998, juga tragedi Trisakti serta Semanggi 1 dan 2. Padahal tragedi-tragedi HAM ini termuat dalam buku sejarah yang ada di sekolah-sekolah. Penghilangan sejumlah peristiwa pada periode-periode tertentu tersebut jelas merupakan upaya manipulasi teks sejarah. Apalagi kemudian muncul pula pernyataan dari Menbud Fadlizon yang menyangkal telah terjadi kekerasan seksual dan pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998. Menurutnya itu hanyalah rumor karena ketiadaan bukti. Pernyataan yang kemudian mendapat protes keras dari masyarakat sipil tersebut makin menegaskan keyakinan bahwa memang ada upaya pembelokan sejarah sesuai dengan kehendak penguasa. Fadlizon dianggap tak punya sedikit pun empati terhadap korban sekaligus mengaburkan fakta yang menjadi kesimpulan tim gabungan pencari fakta TGPF peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dalam salah satu kesimpulan TGPF dikatakan, dari sejumlah kasus yang dapat diverifikasi, dapat disimpulkan telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan terhadap sejumlah perempuan dan sejumlah pelaku di berbagai tempat yang berbeda dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan. Amat wajar bila kemudian masyarakat menduga-duga ada tujuan apa di balik kasak-kusuk pemerintah berupaya memanipulasi atau membelokkan penulisan sejarah. Kesan yang tertangkap dari upaya ngotot tersebut justru membuktikan ada gium lawas yang berbunyi, sejarah ditulis oleh pemenang, memang benar adanya. Sejujurnya hal tersebut sangat berbahaya karena sejarah yang dibelokkan dapat dijadikan legitimasi oleh penguasa untuk menghapus dosa-dosa masa lalu. Yang tak kalah mencemaskan, boleh jadi pula pengaburan sejarah itu berkelindan dengan pengejaran ambisi atau kepentingan politik sesaat. Dugaan dan kecurigaan publik semacam itu semestinya tak dianggap sepele pemerintah. Mereka harus responsif terhadap segala bentuk protes dan kritik atas dugaan adanya rekayasa penulisan ulang sejarah tersebut. Sejarah sejatinya bukan milik pemenang, bukan semata kepunyaan penguasa. Penulisan sejarah semestinya disusun secara objektif berdasarkan fakta sebenarnya. Sejarah yang melenceng harus diluruskan, jangan sebaliknya. Sejarah yang sudah lurus malah dibelok-belokkan. Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi langsung terkait dengan tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900 dan editorial akan kembali sesaat lagi.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, Anda kembali di editorial Media Indonesia, dan sebelum kami membahas lebih lanjut, kita tersambung terlebih dahulu dengan penelpon. Ada Bapak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Langsung saja Pak, bagaimana tanggapan Anda setelah mendengar ulasan terkait dengan jangan memanipulasi sejarah? Iya, makasih Mbak Glory, Mas Indra. Saya harus menyatakan bahwa harus menulis sejarah, jangan memanipulasi fakta ya. Terdengar bahwa dalam penulisan sejarah yang 10 buku itu, yang biayanya 9M tersebut, ada katanya tidak ada penulisan tahun 98 tentang pemerkosaan massal. Alasannya tidak ada nama yang diperkosa, tidak ada nama pelaku, tidak ada persidangan, dan lain-lain. Ini aneh. Berarti mereka tidak menganggap hasil kerja TGPF. Saya mohon nih orang-orang TGPF yang masih hidup berteriak bila memang hal ini disingkirkan dari sejarah itu. Indonesia sentris itu baik, tapi harus tetap menulis fakta. Ini bukan penulisan autobiografi. Jokowi aja mengakui adanya pelanggaran HAM. Mohon tim penulis tersebut, bila Anda tahu ada kekerasan pemerkosaan 98, tapi Anda sekarang dalam tim tersebut, jangan diam. Kalau perlu Anda mundur seperti seseorang yang telah mundur terlebih dahulu. Jadi saya mohon, ayo kita awasi dan pantau terus penulisan tersebut. Ini permintaan siapa? Jadi pertanyaan saya, ini siapa yang minta bikin begini? Apakah ada seseorang yang meminta? Demikian, terima kasih. Oke, baik Bapak Ondo, terima kasih atas tanggapan Anda. Ya, Mas Indra melihat hal ini yang disoroti adalah memang terkait dengan korban massal dari pemerkosaan di tahun 98 yang belum ditulis atau tidak ada di dalam draft penulisan ulang sejarah. Itulah kita menangkap tadi ya, suasana dari penelpon kita pagi hari ini, ada suasana kegeraman di sana. Bahwa ada kerja-kerja TGPF tahun 98, tim gabungan mencari fakta yang menemukan ada soal ini. Dan saya yakin sebenarnya Menteri Kebudayaan kita Pak Fadlizon ini kan juga paham sih bagaimana kalau ini terkait dengan kasus pemerkosaan. Kita belum bicara tentang pemerkosaan 98 dulu ya. Yang namanya kasus ruda paksa atau perkosaan ini pastinya kan nggak mungkin juga semudah itu korban kemudian lapor kemudian ada persidangan. Ada nuansa yang berbeda, itu harusnya Menteri Kebudayaan kita Pak Fadlizon paham. Apalagi terkait dengan kasus 98, TGPF sudah kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan faktanya. Presiden B.J. Habibie waktu itu juga sudah meminta maaf. Presiden Jokowi terakhir juga mengakui ada kekerasan dalam pelanggaran HAM di tahun 1998. Pertanyaan publik sekarang, ada apa? Jangan sampai apa yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan kita Fadlizon ini kemudian justru membawa citra buruk bagi Presiden Prabowo Subianto. Jadi Indonesia sentris itu baik, tapi jangan mengaburkan fakta. Kita akan bahas lebih lanjut, pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami pemirsa, langsung saja ya Mas Indra. Ini bagaimana seharusnya pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan tentu saja merespon tanggapan dari publik? Ya tentu saja sebaiknya seperti yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam setiap isu publik apapun ya. Harus mendengarkan publik, harus kemudian berdialog, berdiskusi bersama publik. Apalagi terkait penulisan ulang sejarah. Ada masukan atau sebuah pendapat yang sangat penting untuk disimak dari salah satu anggota TGPF insiden kekerasan 1998 ya, Nur Syabani Kaca Sungkan yang menyebutkan jangan sampai penulisan ulang sejarah ini hanya menjadi narasi tunggal pemerintah. Jadi memang harus melibatkan banyak akademisi. Kita tahu memang banyak kampus dilibatkan, tapi jangan menjadi narasi tunggal. Penulisnya banyak dari kampus-kampus, tapi kalau narasinya dari pemerintah top down begitu, itu juga nggak betul. Karena sejarah itu sejatinya adalah fakta yang pernah terjadi memang sebenarnya pada masa lalu. Nah, kita
mungkin sering dengar ada gium lawas yang menjadi populer disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill yang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Kita tahu juga ada kritisisme yang pernah ditulis oleh seorang filsuf Perancis ya, Michel Foucault, yang menyampaikan bahwa pengetahuan dan kekuasaan itu tidak dapat dipisahkan dan terpilih dalam satu kesatuan tunggal. Artinya bagaimana pengetahuan itu tergantung kekuasaan, kan kurang lebih seperti itu. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Ini hanya akan semakin menyakiti. Objektif berdasarkan fakta sebenarnya. Sejarah yang melenceng harus diluruskan, jangan sebaliknya sejarah yang sudah lurus malah dibelok-belokkan. Demikianlah edisi editorial Media Indonesia untuk kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.